Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Imam Hasan Basri beliau menafsirkan ayat ini. Secara harfiah artinya asyaiton ya'idukumul faqra. Setan senantiasa menakut-nakuti kepada kalian kepakiran, kemiskinan. Dan ia senantiasa memerintahkan kepada kalian untuk berbuat fahsya. Sedangkan Allah berjanji kepada kalian untuk memberikan ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya serta maha mengetahui. Menurut Imam Hasan Basri di dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam beberapa surat 90 ayat menjanjikan kepada makhluknya menjamin rezekinya. Bahkan Allah sendirilah yang akan mengatur rezeki hambanya. Tapi ironisnya hanya satu ayat yang tertera di dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa syaitan seakan-akan mengancam kepada kalian. Setan seakan-akan menakut-nakuti kepada kalian itu kepakiran. Padahal Allah di dalam 90 ayat menjanjikan ya Allah akan melimpahkan karunia dan rezekinya. Dan rata-rata kebanyakan di antara manusia itu entah kenapa takut dengan ancaman setan. Indikasinya dilihat dari beberapa keadaan. Misalnya tidak sedikit orang yang takut akan miskin. Sehingga saking takutnya akan kemiskinan, dia seakan-akan mempercayai bisikan setan, lalu dia tidak selektif dalam mencari nafkah. Sebagai contoh, ada pejabat yang sudah lebih dari cukup dia mendapatkan gaji, masih korupsi. Ada juga yang dia berniaga dengan cara curang, dengan cara mungkin dia mengurangi timbangan atau takaran. Seakan-akan takut sekali dia miskin, hingga menghalalkan segala cara. Ada yang sampai karena takut tidak punya modal, kemudian nanti tidak bisa usaha, tidak bisa punya pekerjaan, lantas mengambil istilahnya pinjaman dengan akad ribawi. Ada yang sampai pergi ke dukun hanya sekedar untuk meraih kesuksesan secara pintas. Masya Allah. Seakan-akan bahwa dengan cara berbuat dosa dan maksiat mengundang murka Allah itu kemudian memudahkan ia untuk mendapatkan rezekinya. Padahal seorang mukmin sejatinya dia cukup dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dengan yang halal. Tapi sejatinya justru perbuatan dosa dan maksiat ini bisa menghalangi seseorang dari rezeki yang berkah. Wa innar rajul la yuhramur rizqa bidzanbihi yusibuhu. Sesungguhnya seorang laki-laki itu dia akan terhalang dari rezekinya akibat dosanya. Justru kalau orang berbuat dosa dalam mengais rezeki, bukan sebaliknya mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Yang ada justru tersiksa, dicabut oleh Allah keberkahannya itu, maka akan mendatangkan justru kemiskinan, kesengsaraan, dan kesulitan hidup. Bahkan bisa jadi orang yang menghalalkan segala cara karena takut akan kemiskinan, maka doa-doanya pun tidak akan terijabah.
tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang lebih parahnya lagi, amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya aturkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.